Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro, selamat siang. Saya sekarang masih di Houston, lagi di rumah. Nah begini bro, saya mau sharing, mau memberi informasi. Karena sering ada teman yang tanya, bingung bagaimana membuat konten di YouTube. Kadang bingung bagaimana membuat status di media sosial, apa yang harus diupload. Nah sebenarnya dalam dunia media komunikasi, membuat konten dalam YouTube itu semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Manusia itu diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ilham itu muncul ide. Nah, kadang manusia punya ide macam-macam. Ada yang idenya jahat, ada yang baik, ada yang lucu. Nah, sama halnya seperti seorang wartawan, bahwa membuat konten di YouTube sama dengan proses mencari berita. Nah, jadi di mana saja, kapan saja kita melangkah, kita melihat, semua bisa dijadikan konten. Apakah itu semacam semut, sampah, bunga, pohon. Nah, kita tinggal olah bagaimana. Nah, kalau wartawan, dia membuat berita itu dipenuhi dengan unsur 5W 1H. Apa itu? Pertama, what, apa yang harus dibikin, apakah kriminal, politik, ekonomi. Terus who, siapa pelakunya, siapa sasarannya, apakah itu mau dibuat benda atau makhluk hidup atau tumbuhan. Terus kapan, apakah hari ini, esok, when. Terus where, di mana kita akan bikin, apakah di rumah, apakah di dapur, apakah di mana aja. Terus kenapa kita mesti bikin itu? Ya karena kita hobi, ya kan. Terus bagaimana kelanjutannya? Apakah kita akan jual, apakah kita akan jadikan koleksi pribadi, atau akan kita bagikan? Begitu bro. Jadi apapun konten itu sangat mudah dibikin, mudah sekali. Jadi jangan berpikir susah. Persoalannya adalah kesempatan. Kalaupun ada kesempatan, malas, ya kan? Kadang kita rajin tapi tidak punya kesempatan, ya kan? Kadang kita punya kesempatan tapi malas. Jadi begitu. Jadi teman-teman jangan terpaku bahwa bikin konten itu susah. Enggak gampang, apalagi YouTube suka-suka yang punya akun. Mau syuting lantainya, lantai aja, baru cerita, ini lantaiku saya beli dari pedagang bekas yang ada di pinggir jalan. Tapi setelah saya modifikasi jadi bagus, nah kan jadi konten lagi, bisa di-syuting aja 2 menit itu lantai, orang lihat dan pasti ada yang like, teman muka, siapapun, ataukah penggemar lantai, penggemar keramik. Begitupun sepatumu. Itu juga sebagai bahan untuk dibuat sebagai konten dalam YouTube. Ya, kapan kamu beli, siapa belikan, uangmu dari mana, kan itu bisa memancing. Ini menarik juga sih. Terus kok ini sepatu awet, ya kau bereview. Ini awet, bahannya terbuat dari kain atau terbuat dari kulit atau dasarnya besi, kan gitu. Atau ini baju. Ini apakah ini benang, apakah ini dari bulu domba, ya kan begitu. Jadi proses membuat konten di YouTube itu gampang sekali. Jangan bilang susah, enggak. Anggap semudah membalikkan telapak tangan. Apabila kamu berjalan tinggalkan rumahmu menuju ke rumah teman, itu juga satu bisa kamu ambil gambar sambil jalan, kamu bercerita, itu konten juga. Dan itu pasti ada yang like, ada yang tidak suka, itu wajar. Jadi di YouTube ini banyak yang orang berkejar untuk mencari duit. Kita jangan berpikir ke situ. Boleh kok, kalaupun mungkin kita upload dan banyak penggemarnya, alhamdulillah. Kalau tidak, jadikan itu motivasi bahwa ini hiburan saya, ada kegiatan saya, ada aktivitas saya setiap hari. Begitu bro, Sista. Jadi kalau kita membuat konten, usahakan ya kita belajar sebagai seorang wartawan yang memiliki rumus seperti yang awal ya saya cerita tadi. 5W 1H, apa, siapa, di mana.
kapan dan mengapa. Kan begitu. Karena fungsi kita menyampaikan konten di YouTube itu macam-macam. Ada yang mendidik, ada yang sebagai hiburan, ada sebagai informasi, ada sebagai informasi kesehatan, politik, ekonomi, hukum, dukun, santet, cinta, macam-macam. Nah, kalau kita profesional pada satu arah, misalnya kita review soal mobil, itu banyak sekali juga. Nah, gitu bro. Jadi marilah kita YouTube Ria, kita dengan senang hati, dengan gembira, terus bertanya. Nah, kalau kau sudah upload sesuatu di kontenmu, ya silakan. Kalau ada orang bertanya di komentar, ya kita jawab. Silahkan tanya jawab di komentar. Begitu. Jadi marilah kita isi konten YouTube kita dengan hiburan dan pendidikan. Nah, mungkin sebentar lagi saya akan membacakan buku-buku yang saya miliki karena enaknya di sharing gitu. Itu juga satu konten baca buku. Dan ada lagi satu bro and sister, bahwa menjadi seorang YouTuber itu hampir sama dengan seorang wartawan. Harus memiliki indera keenam, yaitu hidung berita. Nah, kalau di wartawan memiliki indera penciuman tentang hidung berita, YouTuber mungkin baiknya mata berita. Jadi setiap membuka mata itu langsung bisa melihat konten untuk dibuat. Misalnya bangun tidur, ya bisa selfie. Kok saya ini ngileran, kan begitu. Nah, kalau lihat, saya ngileran, bisa bercerita. Mungkin ada para netizen yang tahu obatnya apa sih supaya saya tidak ngileran. Kan itu juga konten, ya kan? Nah, bisa melihat apapun gerakan itu jadikan konten. Apapun yang nampak itu bisa dijadikan konten. Jadi jangan terpaku pada harus yang bagus, bikin aja. Jadi saya juga punya pengalaman dengan teman yang tinggal di desa. Saya bilang bahwa bikin aja konten-konten apa aja, suasana pedesaan yang alami, gemercik air, suara burung, suara hewan, itu sangat menarik bagi orang-orang kota yang tinggal di rumah merpati. Maksud saya rumah di yang apartemen-apartemen, kalau dari jauh kan mirip rumah merpati. Begitu. Jadi suasana desa itu paling banyak sekali konten-konten yang bisa kita buat. Misalnya bercocok tanam, memelihara ayam, memelihara kambing, memelihara kerbau, jalan-jalan di sawah dengan suasana udara yang nyaman. Itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang kota. Bayangkan, orang kota sangat tertarik sekali melihat pemandangan di desa-desa, suasana alam. Itu enak sekali kalau dibuatkan konten. Pokoknya step by step, mulai paling banyak lah suasana, banyak sekali yang bisa dibikin konten. Jadi begitu. Karena orang kota itu ya tinggal tidak punya halaman, tidak ada jalan-jalan. Apalagi kalau kontennya permainan anak-anak kecil yang ada di desa. Main petak umpet dari senjata pelepah pisang, kuda-kudaan dari pelepah pisang, atau meluncur dari bukit pakai pelepah pinang. Itu sangat menarik sekali itu bagi orang-orang kota, dan itu sangat menarik dan interesting, human interesting. Jadi konten orang-orang desa itu paling menarik dan banyak digemari orang-orang kota yang tidak punya halaman rumah, yang tidak pernah melihat pinggiran kali, yang rindu gemercik air, suara burung, suara ayam, ngoek, kuda, gitu. Hayo semangat, mari, bye-bye. Jangan lupa subscribe bro.